Selamat datang di sebuah perjalanan menuju negeri yang mungkin tak tercantum di peta dunia, namun selalu hidup dalam bisik-bisik angin, dalam dengung serangga malam, dan dalam cerita yang tak pernah benar-benar selesai diceritakan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, karena kisah-kisahku akan menjadi hamparan tidurmu setiap malamnya. Bayangkan dirimu sedang berbaring, mata mulai terasa berat, sementara di kejauhan perlahan kabut naik dari lembah. Ia merayap lembut, menelusuri pepohonan, menyelimuti sebuah gunung yang menjulang seperti penjaga zaman kuno. Itulah Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera, dan bagi sebagian orang, lebih dari sekadar gunung. Orang-orang tua menyebutnya sebagai pintu, sebuah gerbang halus menuju negeri yang tidak kita kenal, negeri para datu, para leluhur, makhluk penjaga, dan doa-doa yang membentuk langit malam. Tapi kisah ini bukan kisah menegangkan, ini bukan cerita seram. Ini hanyalah kisah tenang tentang tempat yang hidup di antara batas-batas, di balik semak dan perdu, dalam senandung air yang mengalir, dan di sudut-sudut sunyi desa, sejarah dan kepercayaan berpadu dalam ritme yang lambat dan damai. Maka tenanglah, baringkan kepalamu, dan mari bersama kita menjelajah negeri bayangan di atas Gunung Kerinci. Bayangkan fajar yang belum benar-benar datang. Cahaya masih lembut, hanya sedikit jingga yang menyentuh puncak daun-daun hutan tropis. Suara hening, tetapi penuh. Burung kecil berganti-ganti menyapa hari. Dan dari sebuah gubuk kayu sederhana di batas hutan, seseorang perlahan bersiap. Namanya tidak penting karena ada banyak seperti dia. Mereka disebut penjaga hutan, atau dalam bahasa lokal, rimbang jaga. Mereka bukan sekadar pelindung hutan dari penebang atau pemburu. Mereka adalah penjaga batas. Mereka tahu jalur-jalur yang tidak pernah muncul di peta. Mereka hafal aroma kabut yang berbeda saat hari tenang, dan saat sesuatu yang tak tampak sedang melewati lembah. Mereka membawa bukan hanya parang atau ransel, tetapi juga jimat, daun-daunan kering yang diikat benang hitam, dan segumpal mantra yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Pagi-pagi sekali, mereka berjalan tanpa banyak bicara, menyusuri aliran sungai kecil, menyeberang batang pohon tumbang, dan terkadang berhenti hanya untuk menyentuh tanah atau mendengarkan burung yang tidak biasanya bersuara di tempat itu. Mereka, penjaga hutan Kerinci, seringkali tidak merasa sendiri, bahkan ketika tidak ada manusia lain di sekitar. Mereka percaya bahwa di sepanjang jalur ini, mereka berjalan bersama yang tidak terlihat. Dan itu bukan kepercayaan sembarangan. Mereka punya cerita. Seorang rimbang jaga pernah berkata bahwa ketika kau melewati batas antara hutan dan desa, kau harus menunduk sedikit, bukan karena apapun yang fisik, tapi sebagai bentuk hormat. Karena di balik daun-daun dan kabut ada mereka, penjaga yang tidak makan, tidak minum, tetapi selalu memperhatikan. Maka, di malam tertentu sebelum tidur, penjaga hutan akan membakar sebatang kayu manis hutan sambil menyebut nama-nama leluhur. Tidak keras, hanya bisikan, agar roh-roh yang diam di batas tetap diam, agar harimau yang bukan harimau tetap berada di jalurnya. Hari-hari mereka seperti itu, sunyi, repetitif, tetapi tidak pernah membosankan bagi mereka yang paham bahwa hutan bukan hanya ruang hijau, ia adalah ruang hidup. Mereka mencatat musim lewat arah angin,
dan tahu kapan bunga tertentu mekar bukan karena kalender, tetapi karena tanda-tanda kecil di tanah. Di sela pekerjaan memeriksa perangkap kamera atau membersihkan jalur hutan, mereka juga menuliskan sesuatu di buku tua mereka. Bukan laporan biasa, tetapi hal-hal kecil. Ada jejak tapi tidak ada suara. Atau seekor burung menyanyi di jam yang aneh. Mereka belajar dari datu, dari mimpi, dan dari suara-suara di air. Bagi mereka, waktu mengalir seperti sungai pegunungan. Lambat, tenang, tapi pasti membawa sesuatu. Dan saat malam datang, penjaga hutan duduk di depan api kecil. Wajah mereka tersinari cahaya yang bergoyang lembut. Mereka tidak banyak bicara, hanya mendengarkan. Karena sebagian besar pengetahuan hutan datang bukan dari berkata, tetapi dari mendengar. Itulah hidup mereka. Bukan kehidupan biasa, tapi kehidupan yang membuat batas antara nyata dan tak terlihat menjadi kabur namun menenangkan. Dan ketika kamu menutup matamu, mungkin kamu bisa membayangkan berjalan perlahan di belakang mereka, menyusuri akar-akar besar yang melingkar, menyentuh batang pohon yang terasa hangat, dan mendengar napas hutan. Jika kamu pernah duduk di beranda rumah panggung tua di dataran tinggi Kerinci, mungkin kamu akan mendengar seseorang, biasanya orang tua, menyebut nama yang tidak terdengar seperti nama biasa. Datu, sebuah gelar, sebuah panggilan, tapi juga sebuah kehadiran. Datu bukan hanya satu orang. Ia adalah wujud dari kebijaksanaan kolektif. Sebuah simbol yang hidup dalam ingatan, dalam nyanyian, dan dalam getar tanah. Datu Kerinci dipercaya bukan hanya sebagai orang suci, tetapi juga penjaga waktu. Ia tidak muncul di setiap hari. Ia datang saat waktu mengendur. Bayangkan kabut yang menebal begitu rupa hingga siang pun terlihat seperti senja. Saat itu, di lereng yang lengang, seorang petani mungkin akan berhenti mencangkul, menatap kosong, lalu berkata pelan, "Datu lewat." Tak ada yang benar-benar melihat, tapi semua tahu kapan ia hadir. Dalam cerita-cerita tua, Datu bisa berbicara dengan pohon, mengatur arah hujan, dan membaca guratan di kulit kayu. Ia tidak berumur, ia hadir dan pergi begitu saja, seperti awan yang berubah bentuk. Tapi yang paling penting, ia menjaga keseimbangan. Warga desa menyebut Datu sebagai penimbang antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Ketika seekor kerbau menghilang di hutan tanpa jejak, atau ketika hasil panen tiba-tiba membusuk walau langit cerah, mereka tidak mencari penyebab dengan logika biasa. Mereka bertanya, apa Datu sedang memberi isyarat? Di rumah-rumah tertua masih ada ruang kecil yang disebut ruang diam. Di sanalah orang-orang terdahulu meletakkan sesaji kecil, segenggam beras, sepotong kayu manis, secarik kain putih, semua untuk Datu, untuk menghormatinya, untuk menjaga jalur waktu agar tidak terbelah. Beberapa kisah menyebut bahwa Datu bisa hadir dalam mimpi. Ia datang bukan untuk bicara panjang, tetapi hanya mengangguk, atau sekadar duduk di kursi bambu yang tak pernah kosong. Saat seseorang bangun dan menceritakan mimpi itu, orang-orang akan mengangguk. Berarti sudah waktunya, kata mereka, walau waktunya untuk apa, tidak selalu dijelaskan. Para penjaga hutan percaya bahwa Datu bukan sekadar roh leluhur. Ia adalah memori itu sendiri. Setiap langkah yang pernah ditapakkan di tanah Kerinci, setiap doa yang diucapkan di dekat mata air, semua itu, kata mereka, tersimpan dalam tubuh gaib Datu. Dan mungkin itulah sebabnya waktu terasa berbeda di sini.
Kadang pagi datang lebih lambat dan malam terasa seperti selimut yang menahanmu untuk tetap terjaga. Ketika kamu mendengar dedaunan bergemerisik padahal tak ada angin, atau suara seruling yang samar dari lembah, jangan terburu menoleh, karena mungkin itulah cara Datu lewat, tanpa gegap, tanpa jejak, tapi meninggalkan kehadiran. Dan saat kamu memejamkan mata, bayangkan ia duduk tidak jauh darimu, mengawasi, bukan dengan mata, tetapi dengan ingatan ribuan tahun. Ia tidak menuntut apa-apa, hanya meminta kita menjaga keseimbangan. Bayangkan dirimu menyusuri lereng gunung yang sunyi. Kabut masih setia memeluk permukaan tanah, dan di sela-sela akar besar yang menyembul dari dalam bumi, ada sesuatu yang bukan akar, bukan batu, tapi juga bukan benar-benar benda biasa. Sebuah batu tegak, tertutup lumut dan waktu, tapi berdiri dengan cara yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Batu seperti ini tersebar di berbagai sudut Kerinci. Masyarakat lokal menyebutnya batu tegak, batu larung, atau kadang hanya menyebutnya sebagai peninggalan lama. Tapi bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, ini bukan sekadar batu. Ini adalah penanda. Penanda apa? Itulah misterinya. Peneliti modern menyebut beberapa dari batu-batu ini sebagai megalit, peninggalan zaman batu besar. Tapi tak seperti megalit di tempat lain yang menjadi objek wisata ramai. Batu-batu ini tetap tinggal diam di tengah hutan, sawah, atau bahkan pekarangan rumah tua. Dibiarkan begitu saja, atau justru dihormati diam-diam. Ada yang dilingkari benang, diberi sesaji setiap malam Jumat, atau dibersihkan tanpa pernah disentuh tangan langsung. Kadang, batu itu hanya tampak seperti bagian dari alam. Tapi coba tanya orang tua setempat, apakah batu ini punya nama? Dan mereka akan menjawab, itu tempat singgah yang dulu. Tempat singgah siapa? Jawabannya tidak selalu diberikan, hanya senyum tipis dan tatapan ke arah kabut yang turun lebih cepat dari biasanya. Di beberapa dinding batu dekat aliran air, jika kamu cukup sabar dan cahaya sore cukup condong, kamu mungkin melihat goresan, tidak jelas, nyaris pudar, pola garis-garis bersilang, bentuk seperti matahari, kadang seperti manusia, kadang tak seperti apapun. Mereka disebut petroglif, semacam tulisan tanpa huruf. Sebuah cara berkomunikasi dari masa yang bahkan belum mengenal aksara. Tapi anehnya, beberapa tokoh adat percaya bahwa simbol-simbol ini bisa dibaca, bukan dengan mata, tapi dengan hati yang dibuka. Menurut mereka, itu adalah pesan dari datu-datu pertama, pengingat tentang letak dunia yang sebenarnya, tentang bagaimana langit dan bumi dulu tidak terpisah, hanya diselimuti kabut tipis. Dan pada saat tertentu tirai itu bisa terbuka, jika seseorang berdiri di tempat yang tepat. Salah satu temuan arkeologis yang paling membingungkan di Kerinci adalah struktur yang disebut kubur panjang. Panjangnya bisa mencapai belasan meter, padahal tidak ada manusia yang memiliki tubuh sepanjang itu. Sebagian menyebut ini sebagai makam para raja pertama. Sebagian lagi percaya bahwa itu bukan kuburan sama sekali, melainkan penanda jalur roh, semacam jalan pulang bagi mereka yang sudah menyatu dengan tanah. Warga desa biasanya menjaga jarak. Mereka tidak membangun rumah terlalu dekat, tidak menebang pohon di sekitarnya, bahkan tidak menyapu daun yang jatuh di atasnya. Sebuah bentuk penghormatan yang tidak diatur hukum, tapi ditaati dengan rasa.
Ada pula yang mengatakan bahwa jika seseorang duduk diam di ujung salah satu kubur panjang ini saat senja, ia bisa mendengar bisikan, bukan dalam bahasa manusia, tapi lebih seperti bunyi air di tempurung kelapa. Irama gaib yang hanya bisa dimengerti jika kamu tidak mencoba terlalu keras untuk mengerti. Tentu, para peneliti datang dengan alat ukur, kamera drone, dan peta digital. Mereka menggambar ulang kontur tanah, mencatat koordinat, dan mencocokkan temuan dengan data sejarah. Tapi menariknya, bahkan mereka pun mengakui bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Seperti mengapa batu tertentu hanya berbunyi jika diketuk saat bulan mati. Atau mengapa satu ukiran hanya muncul jika dilihat dari sudut tertentu saat embun masih menempel. Beberapa peneliti lokal bahkan mengaku mengalami mimpi yang berulang. Mimpi berjalan di lorong hutan yang tak dikenal, bertemu wajah tanpa nama, dan mendengar kata-kata yang terasa lebih tua dari bahasa. Dan ketika mereka ceritakan hal ini kepada warga sekitar, warga hanya mengangguk. "Berarti kamu sudah diterima," kata mereka tenang. Budaya gaib di Kerinci tidak hanya hidup di batu atau tanah. Ia hidup dalam lagu Nina Bobo yang dinyanyikan ibu-ibu, dalam cara orang membuka pintu rumah dengan mengucapkan salam yang bukan bahasa biasa, dan dalam diam yang bukan hening. Orang Kerinci percaya bahwa tidak semua warisan harus dimengerti. Beberapa cukup dijaga, seperti bara yang tidak boleh padam meski tak ada yang melihat. Dan itulah mungkin makna sejati dari peninggalan. Bukan untuk dikoleksi, bukan untuk ditafsirkan habis-habisan, tapi untuk dibiarkan tetap misterius. Karena dalam misteri ada ruang bagi mimpi. Dan dalam mimpi, kadang kita menemukan hal-hal yang nyata. Sekarang, tarik napas perlahan. Biarkan setiap kata yang telah kita lalui mengendap. Dengarkan suara lembut dedaunan dan ingat bahwa tidak semua cerita harus selesai. Karena malam masih panjang. Dan masih ada satu segmen lagi yang akan membawa kita menyelami struktur sosial tersembunyi yang menopang semua ini. Ketika malam semakin hening dan embun mulai menggantung di ujung dedaunan, bayangkan kau sedang duduk di beranda sebuah rumah kayu tua. Di sekelilingmu hanya hutan dan gemuruh lembut sungai jauh di bawah sana. Tak ada cahaya lampu, hanya bulan, pucat dan bulat, menyinari tanah yang mengandung lebih banyak kisah daripada kata-kata. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam ke wilayah yang tidak mudah dijangkau. Bukan karena jalannya sulit, tetapi karena kisahnya tidak dibagikan begitu saja. Di balik perkampungan sunyi dan sawah yang menguning, tersembunyi struktur sosial tak tertulis yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bukan kerajaan dalam bentuk formal, bukan aristokrasi seperti yang dikenal dalam buku sejarah, tapi sebuah bentuk elit yang keberadaannya nyaris gaib. Mereka tidak mengenakan mahkota, tidak tinggal di istana. Tapi jika kamu tinggal cukup lama di Kerinci, kamu akan menyadari bahwa ada nama-nama yang selalu disebut dengan nada berbeda. Nama-nama keluarga yang tidak pernah muncul di surat kabar, namun setiap keputusan adat seolah bergantung pada mereka. Mereka disebut pemangku jalur, tuan datar, atau kadang hanya disebut yang tahu. Mereka bukan pemimpin dalam artian modern, tetapi sebagai simpul pengetahuan dan kekuasaan tersembunyi. Rumah mereka mungkin tak mencolok, tetapi penuh benda-benda tua. Kendi dari tanah liat yang tidak dipakai, parang yang tidak pernah berkarat, kain tenun yang hanya dibuka saat malam bulan gelap. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan hutan bernafas berat
yang tahu titik mana di sungai yang tidak boleh dilompati, yang bisa membaca makna dari arah asap dapur tetangga. Dan anehnya, mereka tidak pernah mengaku tahu apa-apa. Di lembah-lembah kecil, jauh dari keramaian, hidup masyarakat yang terikat oleh aturan-aturan sunyi. Ada kalimat yang tidak boleh diucapkan di atas batu tertentu. Ada makanan yang tidak disajikan jika tamu berasal dari arah tertentu. Ada jam-jam di mana suara tawa dianggap mengganggu penjaga. Tidak ada yang mencatat aturan-aturan ini. Tapi semua tahu. Dan semua mematuhinya bukan karena takut, tapi karena percaya. Ketika seorang anak lahir, ia dibisiki kata-kata yang bukan doa dalam bahasa biasa. Ketika seorang gadis mencapai usia tertentu, ia diminta tinggal semalam di pondok kecil di pinggir hutan, sendirian, dengan sepotong pisang dan air dari mata air tua, bukan sebagai ujian, tapi sebagai bentuk penyambutan oleh mereka yang tak terlihat. Ini bukan ritual seram. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan, tapi dapat dirasakan. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan benar-benar hilang dari langit, beberapa tokoh adat berkumpul. Tidak di balai desa, tidak di kantor pemerintahan, tapi di sebuah tanah lapang di balik rumpun bambu, diterangi hanya oleh api kecil dan bintang. Pertemuan ini tidak diumumkan, tidak ada agenda tertulis, tapi satu demi satu mereka datang, duduk bersila, diam dalam waktu yang lama, lalu satu orang bicara pelan tentang sesuatu yang dilihatnya dalam mimpi, atau tentang sungai yang berbalik arah, atau tentang burung yang terus bertengger di genting rumah yang sama selama 3 malam. Mereka menafsirkannya bersama. Dan dari pertemuan seperti inilah, kadang lahir keputusan yang mengubah arah hidup satu kampung. Seperti kapan memulai menanam, kapan pindah ke tanah baru, atau kapan sebuah nama tidak boleh lagi disebut. Tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan, hanya kesepakatan diam yang dijalankan oleh semua, bahkan oleh mereka yang tak hadir. Yang menarik dari para elit bayangan ini adalah bahwa mereka tidak pernah memerintah. Mereka tidak meminta penghormatan, tidak mengeluarkan perintah. Tapi justru karena itu, setiap ucapan mereka diperhatikan lebih dalam. Seorang datuk tua pernah berkata, kekuasaan yang sejati adalah yang tidak terlihat, karena yang terlihat akan mudah ditentang. Dan mungkin benar, dalam masyarakat yang masih percaya bahwa batu bisa bicara dan angin bisa membawa pesan, kata-kata adalah hal yang sangat serius. Seseorang bisa jatuh sakit hanya karena mengingkari janji kepada pohon tua, dan seseorang bisa mendapat hasil panen terbaik hanya karena ia mengikuti mimpi tentang seorang wanita tua yang menuntunnya menanam padi ke arah matahari terbit. Mereka yang dianggap sebagai bagian dari elit bayangan ini hidup dalam keadaan seimbang. Satu kaki di dunia nyata, berdagang, bertani, mengajar. Satu kaki lagi di dunia lambat yang dijalin oleh kabut, mimpi, dan ingatan leluhur. Mereka tidak hidup lebih mewah dari tetangga, tapi semua tahu mereka berbeda. Dan saat mereka meninggal, tidak selalu ada pemakaman besar. Kadang hanya suara burung yang tiba-tiba berhenti, atau hujan yang turun meski langit cerah. Dan itu cukup. Alam sudah mencatat kepergian mereka. Kita yang mendengar dari jauh kini, ketika kamu berbaring dan mendengarkan semua ini, kamu mungkin bertanya, apakah semua ini nyata? Dan mungkin jawabannya adalah, tidak harus nyata untuk bisa kita rasakan. Tidak harus logis
untuk bisa kita hormati. Karena dalam dunia seperti kerinci, kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk data. Kadang ia hadir sebagai keheningan di balik dedaunan, sebagai pandangan mata yang tahu tapi tidak berkata, sebagai warisan yang dijaga bukan oleh hukum tapi oleh rasa malu dan cinta. Jadi mari kita istirahat sejenak dalam keheningan ini. Biarkan tubuhmu menjadi ringan, pikiranmu melepas beban, dan bayangkan dirimu duduk di antara mereka, para penjaga waktu, pemegang rahasia, dan pelindung batas antara dunia. Sekarang, mari kita berjalan lebih pelan lagi. Saat malam makin larut dan suara dunia mulai menghilang satu persatu. Di saat seperti inilah, dimensi lain dari kerinci mengintip, bukan dari jendela, tapi dari dalam kepala, dari dalam hati, dari tempat yang lebih sunyi dari suara. Kita akan menyusuri hal yang paling tak kasat mata, namun paling menentukan ritme hidup masyarakat adat, mimpi, kabut, dan apa yang disebut orang tua dulu sebagai bahasa tanah. Di banyak tempat, kabut hanya dianggap fenomena alam. Uap air yang menggantung di udara dingin. Tapi di Kerinci, kabut adalah tamu. Ia datang tidak selalu karena suhu, tapi karena waktu yang terbuka. Ada hari-hari tertentu di mana kabut datang dari arah yang berbeda. Menelusup bukan dari lembah, tapi dari arah gunung. Lalu menyelinap di sela-sela rumah panggung, menggantung di sela atap ijuk, dan kadang menetap lebih lama dari biasa. Orang tua berkata, kalau kabut tinggal sampai siang, berarti ia sedang mencari. Mencari siapa? Tak ada yang menjawab, karena bukan itu yang penting. Kabut adalah bahasa. Ia membawa pesan dari mereka yang tidak bisa berbicara langsung, dari leluhur yang ingin mengingatkan, dari makhluk gaib yang ingin memperlihatkan sesuatu, dan mereka yang peka akan bisa membacanya. Membaca kabut bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Di rumah-rumah tua, terutama yang masih menghadap langsung ke gunung atau sungai, mimpi dianggap lebih penting daripada ramalan cuaca. Karena mimpi di Kerinci bukan hanya bunga tidur. Ia adalah isyarat, naskah yang belum selesai dibacakan. Seseorang bisa bangun dari tidur dan langsung menutup pintu belakang. Tadi malam jalan itu dibuka, katanya. Lalu seluruh keluarga tidak akan lewat jalan itu hari itu. Mimpi tentang ular bukan selalu tentang bahaya. Bisa jadi itu tentang keberuntungan yang belum bisa dibuka. Tapi kalau ular itu diam, tak bergerak, itu pertanda sebuah waktu tertahan, sebuah energi terkurung. Ada juga mimpi tentang suara, hanya suara tanpa rupa. Jika yang terdengar adalah suara ibu, padahal si pemimpi sudah dewasa dan ibunya telah wafat, itu dianggap panggilan akar. Isyarat bahwa sesuatu dalam hidup sedang menjauh dari keseimbangannya, dan setiap mimpi harus dibagi, tapi hanya kepada orang yang tahu menafsir. Karena tafsir mimpi di Kerinci bukan sembarang tafsir. Ia terkait dengan arah angin, hari pasar, dan posisi bulan. Ada kepercayaan halus di Kerinci bahwa tanah bisa berbicara, bukan dalam kata-kata, tapi dalam gejala. Seperti tiba-tiba ada bunga tertentu mekar lebih cepat, atau air di sumur menjadi lebih dingin dari biasanya. Ini disebut bahasa tanah, sebuah bentuk komunikasi antara alam dan manusia. Tapi hanya mereka yang hidup lambat, sabar, dan penuh hormat
yang bisa mendengarnya. Banyak datu dan penjaga hutan dahulu dilatih untuk mendengar, diam. Karena diam di hutan tidak selalu berarti kosong. Kadang ia adalah bentuk pesan, seperti ruang kosong di antara dua bait mantra. Seperti hentakan jantung sebelum seseorang tersadar dalam mimpi. Dan dalam diam itu, tanah bisa memberitahu, jangan bangun rumah di sini, atau tunggu dulu sebelum menanam. Bukan dengan suara keras, tapi lewat pertanda, lewat rasa tidak enak yang tidak bisa dijelaskan, namun tidak bisa diabaikan. Kita sering berpikir pengetahuan itu buku, angka, dan teori, tapi di kerinci ada jenis ilmu yang tidak bisa ditulis, tidak bisa diuji, tidak bisa dibandingkan. Ia hanya bisa diwariskan lewat pengalaman, penghayatan, dan mimpi. Seorang anak bisa belajar tentang waktu tanam, bukan dari kalender, tapi dari aroma daun muda. Seorang ibu bisa tahu bahwa hujan akan datang bukan dari langit gelap, tapi dari perilaku semut di dapur. Dan jika seseorang mendapatkan mimpi berulang yang sama dalam 3 malam, ia akan dibawa ke seseorang, bukan psikolog, bukan dukun, tapi penafsir mimpi diam. Ia akan diam cukup lama, lalu bertanya, "Apa kamu punya niat yang tertunda?" Karena dalam keyakinan mereka, mimpi bukan hanya dari dalam pikiran, tapi dari luar tubuh yang masuk ketika kita membuka pintu halus saat tidur. Dan kini kita telah sampai di ujung perjalanan. Kabut telah surut kembali ke lembahnya. Suara serangga pelan-pelan berhenti, digantikan oleh diam yang tidak kosong, tapi hangat. Seolah semesta tahu bahwa malam ini kita telah mendengar cukup banyak. Kita telah duduk bersama para penjaga hutan yang hidup berdampingan dengan yang tak terlihat. Kita mendengar napas panjang sang datu yang menjaga waktu dengan kesunyian. Kita berjalan pelan di atas jejak-jejak batu tua yang menyimpan rahasia masa lalu. Kita menyingkap lapisan tipis antara dunia nyata dan dunia yang hanya terasa. Dan akhirnya, kita mendengarkan mimpi, kabut, dan tanah berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Semua ini bukan untuk dimengerti, tapi untuk dirasakan. Karena terkadang pengetahuan bukan soal tahu, tapi soal diam bersama sesuatu yang lebih besar darimu. Alam tidak pernah terburu-buru. Gunung tidak pernah mendesak, dan waktu selalu memberi ruang bagi mereka yang bersedia diam sebentar lebih lama. Maka jika malam ini kamu merasa sedikit lebih ringan, jika dadamu terasa sedikit lebih lapang, dan pikiranmu perlahan mulai mengambang seperti kabut, biarkan itu terjadi. Kamu tidak sedang tertidur, kamu sedang kembali ke sebuah tempat yang selalu diam menunggumu. Kerinci dalam bentuk yang paling halus telah membuka pintunya sebentar malam ini, dan sekarang ia menutupnya kembali sampai kamu datang lagi dalam diam, dalam mimpi, dalam rasa ingin tahu yang paling lembut. Selamat beristirahat.
Thank you.